Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya dalam kerendahan, hatimu serahkan. Tinggallah sertaku, biarlah jiwaku jadi bait suci di bumi. Masuklah Roh Kudus ke dalam hatiku, beri hormat, kasih, dan puji. Kemana ku pergi, merendahkan hati, padamu memuji. Dengan sukacita ku buang dosaku, harta dan keangkuhanku. Jiwa dan ragaku sembahkan padamu dengan sepenuh hatiku. Engkaulah Tuhanku, hanya Engkau saja jalanku ke surga. Shalom saudara-saudara, salam kasih, salam damai, selamat bertemu hari ini di dalam firman Tuhan renungan harian kita. Semoga kita diberkati di dalam mempelajari dan merenungkan firman ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Biarlah saat ini kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Jagai kami, berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari satu lagi pelajaran yang berjudul ikan bakar, April 6. Apa kaitan pula? Apakah kita pada saat ini disuruh untuk makan, terutama sekali ikan bakar? Mari kita lihat ayat renungan bersama di dalam Mazmur 48 ayat 14. Sesungguhnya inilah Tuhan. Tuhan kitalah Dia seterusnya dan untuk selama. Dialah yang memimpin kita. Kita semua mempunyai peraturan dan prinsip yang menjadi panduan hidup kita. Adakah Anda telah memikirkan tentang peraturan dan prinsip Anda? Adakah peraturan dan prinsip ini membimbing Anda ke jalan yang betul? Apakah destinasi perjalanan Anda sekarang? Saudara-saudara, kalau kita mempunyai peraturan dan prinsip yang menjadi panduan hidup kita, pertanyaannya adalah, apa destinasi perjalanan hidup kita saat ini? Mari, seorang wanita muda memutuskan untuk menarik hati suami barunya dengan makan malam yang menarik dengan menyediakan apa yang dianggap sebagai salah satu keistimewaannya, yaitu ikan bakar. Dia memasak untuk suaminya. Sudah tentu makan malam itu meninggalkan kesan yang diharapkan, dan selepas menerima pujian yang sewajarnya, suami bertanya, "Tetapi mengapa kamu masak ikan itu tanpa kepala dan ekor?"
Soalan itu membingungkan wanita muda yang dengan malu-malu menjawab, "Nah, saya tidak tahu. Beginilah cara ibu saya selalu memasak ikan bakar, tanpa kepala dan juga tanpa ekor." Saudara-saudara, tidak berpuas hati dengan jawabannya, keesokan harinya dia bertanya kepada ibunya untuk mengetahui mengapa dia memasak ikan itu dengan cara itu. Begitu juga ibunya menjawab, "Saya tidak tahu. Beginilah cara ibu saya selalu masak ikan bakar itu." Sepertinya ini soalannya terus menurun kepada orang yang pertama melakukan membakar ikan tanpa kepala dan ekor. Akhirnya, nenek yang bernasib baik masih hidup memberikan sebab-sebab seni kulinari yang pelik ini. "Apabila kami berkawin, saya dan datuk kamu mempunyai ketuhar yang sangat kecil di dapur. Selain itu, dulang ketuhar adalah lebih kecil. Jadi ikan boleh muat hanya jika kami memotong kepala dan ekor ikan tersebut. Sejak itu saya selalu masak ikan dengan cara seperti ini." Saudara-saudara, rupanya itulah yang dilakukan oleh keluarga ini. Daripada nenek kepada ibu kepada istri dibuat seperti itu. Sama seperti wanita muda daripada cerita itu. Kita juga melakukan banyak tindakan kita karena sudah menjadi kebiasaan atau dengan meniru. Kita tidak paham mengapa dan kita tidak tahu bahwa terdapat cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Terkadang kita hanya meniru sesuatu dan kita anggap itu mungkin sudah sesuai. Namun kita meneruskan tradisi kita walaupun tradisi itu tidak membawa kita ke arah yang lebih baik. Orang lain mengikut apa yang ditentukan oleh hati mereka karena mereka tidak tahu apa yang terbaik untuk hidup mereka. Yang lain masih bergantung kepada pengalaman mereka untuk menunjukkan kepada mereka yang manakah hasil terbaik. Mengulangi moral pepatah lama, latihan menghasilkan kesempurnaan. Practice make perfect. Jadi saudara-saudara, saat ini apa dalam hidup kita yang benar-benar kita ada? Tujuan hidup kita. Bolehkah Anda bayangkan diri Anda di penghujung hidup Anda dan menyadari Anda telah mengambil jalan yang salah? Apakah penghujung jalan yang Anda lalui sekarang? Coba, firman Tuhan memberi amaran kepada kita. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Oleh itu kami menjemput Anda untuk mencari cara satu-satunya yang boleh menjamin pengakhiran yang bahagia apabila Anda melepasi garisan penamat menuju keabadian. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 48 ayat 14 berkata, "Ingatlah bahwa inilah Tuhan, Tuhan kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita." Mazmur 48 ayat 14. Saudara-saudara, satu firman yang begitu baik juga buat kita. Semoga kita terus diberkati di dalam firman Tuhan ini. Dan mari dalam firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa saudara-saudara, apakah destinasi perjalanan Anda? Adakah datang dan mengutamakan Tuhan? Semoga itu adalah yang saudara ada. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pimpinan-Mu kepada kami begitu baik. Kami mengerti bagaimana ataupun apa destinasi hidup kami seterusnya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya dalam kerendahan
bumi. Masuklah Roh Kudus ke dalam hatiku, beri hormat, kasih, dan puji. Kemana ku pergi, merendahkan hati, padamu memuji. Dengan sukacita ku buang dosaku, harta dan keangkuhanku. Jiwa dan ragaku sembahkan padamu dengan sepenuh